warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Permatasari, NIM 1930 106009 dari kelas Tadris Biologi 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum struktur hewan dengan dosen Ibunda Roza Meni Fitri MSI dan didampingi oleh asisten dosen yakni Uda Maruzuki, Uni Rini Putri Ningsi, dan Uni Yulia Lestari. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada praktikum kali ini yaitu pokok bahasan yang berjudul AFES. Adapun objek pengamatan kita yaitu ayam. Untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. Aves merupakan kelompok hewan vertebrata yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu dengan macam-macam ukuran. Adapun bagian tubuh Aves terdiri atas kepala, badan, sayap, serta ekor. Adapun morfologi yang diamati pada Aves yaitu kepala, badan, dan juga kaki. Adapun untuk paruh yang dimiliki oleh Aves, sayap, dan juga 2 buah kaki. Secara umum, morfologi dari tubuh Aves dengan objek berupa ayam terbagi menjadi 4, yaitu terdiri atas kepala, badan, ekor, dan juga ekstremitas berupa kaki. Adapun bagian kepala atau caput dari Aves terdiri atas beberapa organ. Yang pertama adanya lubang hidung atau nares yang terletak di paruh bagian atas. Yang kedua, sera adalah pangkal paruh atas yang tidak berbulu, tempat terdapatnya lubang hidung yang berupa tonjolan kulit. Adanya bagian mata yang dikelilingi oleh kulit berbulu halus, membran nictitans di sudut mata yang dapat ditarik hingga menutupi mata, lubang telinga yang disebut dengan porus acousticus externus, serta paruh yang terdiri atas bagian bawah dan atas. Bahan pembentukannya berupa kitin. Bagian badan pada Aves disebut dengan trunkus yang berbentuk lonjong dan ditutupi oleh bulu-bulu yang berbagai macam. Selanjutnya ada ekor atau kaudal yang berperan sebagai kemudi dengan panjang yang beraneka ragam. Sedangkan untuk ekstremitasnya atau alat gerak terbagi menjadi 2, yaitu ekstremitas cranialis atau membrum superior merupakan sayap yang ditutupi oleh bulu. Ini merupakan bagian alat gerak atas atau ekstremitas atas yang berguna untuk membantu Aves untuk terbang. Namun beberapa jenis Aves tidak dapat terbang, contohnya adalah jenis ayam. Yang kedua ada ekstremitas caudalis atau membrum inferior. Di sini berperan dalam bentuk kaki, yaitu bagian atasnya tertutup oleh bulu, sedangkan bagian bawahnya berupa sisi. Berperan sebagai ekstremitas bawah atau alat gerak bawah. Sistem integumen dari Aves yaitu diliputi oleh bulu. Seluruh bagian tubuh dari Aves dikelilingi oleh bulu sebagai pelindung tubuhnya. Jenis bulu yang dimiliki oleh Aves merupakan bulu lengkap atau plumae yang tersusun atas batang bulu dan lembaran bulu. Susunan batang bulu terdiri atas kalamus dan rakis. Lembaran bulu tersusun atas deretan barbae, di antara barbae yang terdapat barbulae. Sistem pencernaan pada burung dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut yang terdapat paru yang sebagai modifikasi dari gigi pada burung, berfungsi untuk mengambil makanan. Makanan yang diambil oleh paru kemudian masuk ke dalam rongga mulut menuju kerongkongan. Bagian bawah kerongkongan membesar berupa kantong yang disebut dengan tembolok. Di tembolok inilah makanan yang disimpan kemudian masuk menuju lambung kelenjar. Lambung yang dimiliki oleh Aves atau burung terbagi menjadi 2, yaitu lambung kelenjar dengan dindingnya mengandung kelenjar yang menghasilkan getah lambung, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Kemudian masuk ke lambung pengunyah karena dindingnya mengandung otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan. Dari lambung, makanan menuju ke hati.
Empadal sering terdapat batu kecil atau pasir yang membantu mencerna makanan secara mekanis. Kemudian makanan masuk menuju usus halus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu kemudian dialirkan ke dalam usus halus yang pencernaannya berupa sari-sari makanan, kemudian diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus. Burung mempunyai dua usus buntu yang terletak di antara lambung dan usus. Usus buntu berguna untuk memperluas daerah penyerapan sari makanan. Selanjutnya yaitu adanya sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada unggas yaitu sistem pernafasan pada burung, yaitu burung mempunyai alat pernafasan yang dinamakan dengan pulmo. Ukuran pulmo relatif lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Pada burung pulmo terbentuk untuk bronkus primer, bronkus sekunder, dan pembuluh bronkiolus. Bronkus primer berhubungan dengan mesobronkus yang merupakan bronkiolus terbesar. Mesobronkus bercabang menjadi dua set bronkus sekunder anterior dan posterior yang disebut dengan ventrobronkus dan dorsobronkus. Paru-paru pada burung memiliki lebih kurang 10.000 buah. Parabronkus yang garis tengahnya kurang lebih 0,5 mm. Adapun alat pernafasannya terdiri atas lubang hidung, celah tekaka pada faring yang berhubungan dengan trakea, serta siring yaitu alat suara. Sistem ekskresi pada burung berupa sepasang ginjal metanefros. Ginjal ini dihubungkan oleh ureter ke kloaka karena burung tidak memiliki vesikula urinaria. Tabung ginjal burung lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Tiap 1 ml kubik jaringan korteks ginjal mengandung 100 sampai dengan 500 tabung ginjal yang membentuk lengkung Henle kecil. Sistem sirkulasi dari aves terdiri atas pembuluh balik atau yang disebut dengan vena. Pembuluh balik pada tubuh bagian atas disebut dengan vena cava superior yang membawa darah dari kepala, anggota badan, dan anggota otot pectoralis menuju jantung. Pembuluh balik tubuh bagian bawah disebut dengan vena cava inferior membawa darah dari bagian tubuh ke jantung. Sedangkan pembuluh balik yang datang dari paru-paru atau pulmo kanan dan paru-paru kiri serta membawa darah menuju serambi kiri jantung. Sistem saraf pada burung serupa dengan sistem saraf pada manusia. Segala kegiatan saraf diatur oleh susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak burung juga terdiri atas 4 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sumsum lanjutan. Selain otak kecil, maka otak besar pada burung juga bisa tumbuh dengan baik. Otak besar burung berbeda dengan otak besar pada manusia dengan permukaannya yang tidak berlipat-lipat, sehingga jumlah neuron pada burung berkembang dan membentuk 2 gelembung. Perkembangan ini berhubungan dengan fungsi penglihatan pada burung. Untuk sistem reproduksi pada kelompok aves dapat dibedakan karena kelompok burung-burungan ini merupakan hewan ovipar yang tidak memiliki, walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi dapat terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Untuk sistem genitalia jantan, yaitu terdiri atas sejumlah testis yang berjumlah sepasang berbentuk oval atau bulat. Bagian permukaannya licin dan terletak di sebelah ventral lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin, ukurannya membesar. Disinilah dibuat dan disimpannya sperma. Untuk sistem genitalia betina, yaitu tersusun atas ovarium. Pada burung elang, ovarium aves yang berkembang hanya bagian kiri dan terletak di bagian dorsal hingga abdomen. Habitat dari aves dapat ditemukan di berbagai macam tempat. Burung pada masa kini telah berkembang sedemikian rupa sehingga terspesialisasi untuk terbang jauh, dengan perkecualian pada beberapa jenis hewan primitif. Bulunya, terutama pada bagian sayap, telah tumbuh semakin lebar, ringan, kuat, dan tersusun rapat. Bulu ini juga bersusun sedemikian rupa sehingga mampu menolak air dan memelihara tubuh burung tetap hangat di tengah udara dingin. Tulangnya menjadi semakin ringan karena adanya rongga udara di dalamnya, namun tetap kuat menopang tubuh.